Gigs, kalian pernah gak sih bayangin sebuah negara ngerahin tentaranya buat perang sama burung? Atau seorang jenderal terkenal yang bisa menaklukkan Eropa tapi diserang sama ribuan kelinci? Atau mungkin yang baru terjadi tahun lalu, ada yang ngancem protes pakai kotoran manusia. Kejadian-kejadian aneh dalam sejarah gak cuma itu aja. Ada apa lagi ya? Ayo kita bahas. Dancing Plague. Kejadian ini terjadi pada bulan Juli tahun 1518 di wilayah Strasbourg yang di saat itu di bawah kekuasaan Holy Roman Empire yang sekarang wilayahnya Prancis. Di Strasbourg terjadi fenomena yang cukup aneh nih. Ketika seorang perempuan bernama Frau Trovea keluar dari rumahnya di tengah kota. Tanpa musik, tanpa perayaan, tanpa alasan, dia mulai menari dengan liar dan tidak terkendali di jalan. Orang-orang menganggapnya gila atau kerasukan. Tapi ketika Frau terus menari berjam-jam dan bahkan sampai malam, mereka mulai memperhatikan dengan lebih serius. Frau berkeringat, terengah-engah, kakinya berdarah, tapi terus menari sampai dia pingsan karena kelelahan. Setelah beristirahat, dia melanjutkan menari. Dia balik lagi menari. Yang anehnya lagi, setelah seminggu, sekitar 30 orang bergabung dengan Frau dan semuanya tidak bisa berhenti menari. Fenomena aneh ini menyebar cepat seperti wabah dan jumlah penari yang ikut membengkak menjadi sekitar 400 orang dalam hitungan minggu. Mereka menari tanpa henti, siang dan malam, sampai tubuh mereka menyerah. Banyak dari mereka pingsan karena kelelahan, mengalami kejang, bahkan meninggal dunia karena serangan jantung, stroke, atau kelelahan ekstrim. Makanya fenomena ini disebut sebagai wabah menari atau dancing plague. Catatan di zaman itu menggambarkan pemandangan yang mengerikan dan juga tragis. Orang-orang menari sambil menangis, menjerit, atau tertawa histeris. Seolah-olah jiwa mereka terperangkap di dalam tubuh yang tidak mereka kuasai. Dan yang bikin hal ini makin parah, pemerintah setempat tidak melarang para penari. Malah pemerintah membiarkan saja mereka menari. Mereka percaya bahwa satu-satunya cara untuk sembuh adalah dengan menari sampai sembuh. Malahan pemerintah setempat menyewa musisi profesional dan bahkan membangun panggung tari di alun-alun supaya mereka bisa menari dengan lebih nyaman. Tapi boro-boro menyembuhkan, justru ini membuat jumlah korban meningkat drastis. Tubuh manusia tidak dibuat untuk menari selama berhari-hari tanpa tidur dan makan. Akhirnya setelah melihat banyak orang mulai sekarat, pemerintah menyadari bahwa ini bukan penyembuhan melalui musik, melainkan wabah mematikan. Sebagai usaha terakhir, pemerintah secara paksa memindahkan para penari ke kuil Saint Vitus di dekatnya. Para penari dianggap menderita karena kutukan atau hukuman dari Tuhan, atau mungkin juga kerasukan setan. Di sana, para penari diberikan salib, sepatu merah, dan air suci. Ajaibnya, setelah ritual tersebut dilakukan, wabah menari berangsur-angsur mereda. Orang-orang berhenti menari. Gak ada lagi penambahan kasus dan gak ada penjelasan pasti tentang apa yang sebenarnya terjadi. Fenomena ini membuat para ahli dari berbagai bidang mencoba mencari penjelasan selama berabad-abad. Beberapa teori muncul yang mungkin jadi penyebab wabah menari ini. Yang pertama adalah keracunan jamur ergot. Beberapa ahli menyebutkan bahwa penduduk Strasbourg mungkin telah mengkonsumsi roti yang tercemar jamur ergot atau Claviceps purpurea yang tumbuh pada gandum hitam dan mengandung alkaloid mirip LSD yang bisa mengubah mood dan perilaku seseorang. Jamur ergot menyebabkan halusinasi, kejang otot, dan sensasi tidak terkendali.
Tapi teori ini gagal menjelaskan kenapa hanya mereka yang menari terus-menerus, sementara penduduk yang lain tidak terkena efek yang sama. Yang kedua adalah histeria massal atau psikosis kolektif. Ini adalah teori yang paling banyak didukung oleh sejarawan modern. Ketika masyarakat hidup dalam tekanan ekstrim, terutama saat itu kehidupan lagi susah karena gagal panen, trauma kolektif dapat menciptakan ledakan psikosomatis massal. Selain itu juga, masyarakat pada zaman itu sangat percaya pada hal gaib dan kekuatan supranatural. Jadi, ketika seseorang mulai menari secara aneh, efek sugesti menyebar dengan cepat ke orang lain yang juga stres, seolah-olah tubuh mereka bergerak tanpa kendali. Tapi penyebab sebenarnya adalah jiwa yang terguncang. Mungkin kasus ini ada kemiripan dengan kasus-kasus yang sudah biasa terjadi di Indonesia, yang sering ada kesurupan massal di sekolah menjelang ujian. Yang ketiga adalah ritual keagamaan yang salah. Beberapa peneliti melihat hubungan antara peristiwa ini dan tradisi menari sebagai bentuk pengusiran roh jahat atau dosa dalam masyarakat Eropa abad pertengahan. Mereka mengaitkannya dengan kultus Saint Vitus yang memang identik dengan tarian yang gembira atau yang bersemangat. Mungkin wabah ini awalnya merupakan ritual tobat, tapi malah kehilangan kendali dan berubah menjadi bencana. Kalau menurut kalian, penyebabnya apa nih, Kiks? Coba komen di bawah. Perang emo. Kalian pasti gak percaya sama kejadian aneh satu ini. Kalau kalian udah nonton podcast aku yang kemarin bareng Richard Anson, aku udah pernah bahas sedikit. Di sini aku bahas lagi yang lebih lengkap ya. Jadi, perang emu adalah perang antara tentara Australia melawan kawanan burung emu. Buat yang tidak tahu burung emu seperti apa, burung emu yang nama latinnya Dromaeus novae hollande adalah burung asli Australia yang nggak bisa terbang dan merupakan burung terbesar kedua di dunia setelah burung unta. Sekilas memang mirip dengan burung unta. Tinggi burung emu bisa mencapai 1,9 meter dan beratnya hingga 60 kg. Burung emu memiliki kaki yang sangat kuat dan panjang yang bisa bikin mereka berlari dengan sangat cepat. Kecepatan burung emu bisa sampai 50 km per jam. Jadi ceritanya setelah Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918, banyak tentara Australia kembali ke tanah air dalam kondisi fisik dan mental yang rusak. Pemerintah Australia berusaha memberikan kompensasi kepada para veteran, menawarkan mereka sebidang tanah di negara bagian Australia Barat untuk bercocok tanam dan beternak sebagai bagian dari program Soldier Settlement Scheme atau skema pemukiman tentara. Tapi, banyak dari mereka tidak memiliki pengalaman bertani. Belum lagi di awal 1930-an, krisis global Great Depression memperparah keadaan. Harga gandum anjlok dan para petani kesulitan bertahan hidup. Di saat yang sama, sekitar 20.000 emu liar mulai bermigrasi ke bagian barat daya Australia dalam jumlah besar. Karena musim kawin, mereka bertepatan dengan musim pasca panen ketika tanaman sangat rentan, burung emu yang mencari makanan dan air menimbulkan malapetaka di pertanian. Mereka tertarik oleh air dan tanaman segar yang tumbuh di ladang-ladang gandum milik para petani veteran. Burung emu bergerak dalam kawanan besar dan mereka menghancurkan pagar dan ladang gandum. Tidak hanya itu, mereka juga merusak irigasi dan sumber air. Sekali satu kawanan datang, ribuan lainnya mengikuti. Ya, otomatis petani kehilangan hasil panen dalam skala besar karena invasi burung emu. Pas Oktober 1932, para petani yang frustasi mengajukan permintaan yang tidak biasa kepada pemerintah. Mereka meminta pemerintah mengerahkan tentara untuk menyingkirkan burung-burung emu. Menteri Pertahanan Australia saat itu, Sir George Pearce, menyetujui permintaan ini karena beberapa alasan. Di antaranya, Sir George Pearce berharap dapat memberi latihan militer di medan terbuka bagi para tentara. Jadi kayak simulasi latihan beneran, tapi lawannya burung emu. Alasan lainnya, Sir George Pearce merasa operasi ini bisa menjadi kampanye propaganda yang positif untuk Angkatan Darat.
biar banyak yang mau masuk jadi tentara, khususnya Angkatan Darat. Akhirnya pada 2 November 1932 dilakukan operasi militer di sekitar wilayah Champion, Australia Barat, yang dipimpin oleh Mayor G.P.W. Meredith dari Royal Australian Artillery sebagai komandan lapangan. Tapi cuma 3 tentara dari Royal Australian Artillery yang dikirim dengan 2 senapan mesin ringan Lewis. Tapi kayaknya mereka ngeremehin emu deh. Mereka tidak mengantisipasi pergerakan cepat emu, karena burung ini bisa berlari sampai 50 km per jam. Di 3 hari pertama, mereka cuma bisa membunuh sekitar 30 burung emu. Karena pas mesin senapan mulai ditembakin, emu yang tadinya bergerombol langsung mencar ke segala arah. Bikin tentara nggak fokus nembakin yang mana nih. Masalah lainnya, salah satu senapan mesinnya macet, jadi cuma bisa dipakai 1. 45 hari setelah dimulainya operasi, para prajurit hanya berhasil membasmi sekitar 2.500 ekor emu. Cuma sekitar 10% aja dari total gerombolan emu. Banyak yang bilang emu sekuat tank karena mereka sangat kuat walau sudah terkena tembakan. Akhirnya karena usaha memburu emu ini gatot alias gagal total, banyak yang nyaranin buat menghentikan operasi ini. Bulan Desember 1932, operasi ini resmi dihentikan. Dan tentu aja, emu keluar sebagai pemenangnya. Burung emu walaupun sempat jadi masalah besar di Australia, akhirnya mereka jadi lambang negara bareng kanguru. Burung emu juga pernah diabadikan di uang 50 sen Australia tahun 1966 dan juga perangko tahun 1986. Serba salah juga gak sih? Dibiarin malah ganggu pertanian. Dibasmi juga kasihan. Kalau kalian bakal diapain nih 20.000 ekor burung emu? Diternak aja gak sih? French Poo Protest. Berikutnya adalah kejadian yang terjadi setahun yang lalu, tepatnya sebelum Olimpiade Paris 2024. Kejadiannya super aneh karena mereka mengancam protes menggunakan pup alias kotoran manusia. Aksi protes ini dinamakan Je suis dans le Seine atau saya buang air di sungai Seine. Tapi aksi ini adalah aksi satir buat nyindir pemerintah, nggak benar dilakuin. Kenapa nih kok bisa mereka nyindir pemerintah? Jadi sungai Seine telah lama dikenal sebagai ikon Paris, tapi juga terkenal karena tingkat polusi dan limbahnya yang tinggi. Sejak tahun 1923, berenang di sungai ini dilarang karena kualitas air yang buruk. Menjelang Olimpiade Paris 2024, pemerintah Prancis menginvestasikan sekitar 1,4 miliar euro untuk membersihkan sungai ini agar dapat digunakan dalam acara seperti triathlon dalam maraton renang. Tapi hal ini justru menuai kritik karena dianggap terlambat dan hanya dilakukan demi citra internasional, bukan untuk kepentingan warga setempat. Bener sih. Protes ini berawal dari sindiran terhadap janji Presiden Emmanuel Macron dan Wali Kota Paris, Anne Hidalgo, yang berencana berenang di sungai Seine untuk membuktikan kebersihannya. Hal ini memicu reaksi rakyat Prancis, khususnya warga Paris, dengan munculnya hashtag di jagat medsos dengan slogan ini, atau saya buang air di Seine pada 23 Juni. Jadi ada seruan untuk pup di sungai Seine tanggal 23 Juni itu, biar samaan pas presiden dan wali kota berenang di sana. Bahkan ada situs yang menyediakan kalkulator untuk menentukan waktu buang air yang tepat agar kontribusi peserta mencapai pusat Paris bersamaan dengan waktu renang para pejabat. Ini sih mestinya dari sehari sebelumnya kudu makan yang banyak, dan kalau perlu makan jengkol, semerbak semeriwing. Kalian yang lagi makan, tahan ya, jangan sampai muntah ya. Mohon maaf nih sebelumnya. Dan karena inisiatif para warga Paris ini, akhirnya rencana berenang Macron dan Hidalgo ditunda. Dan kualitas air sungai Seine mulai diperhatikan serius. Tapi walaupun ada upaya pembersihan, tes kualitas air yang dilakukan oleh Surfrider Foundation Europe dari September 2020 hingga Maret 2024 menunjukkan tingkat bakteri E. coli dan Enterococcus yang melebihi batas
ditetapkan oleh Federasi Olahraga. Kondisi ini diperburuk oleh hujan deras yang menyebabkan meluapnya saluran pembuangan, meningkatnya kontaminasi air. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi warga dan terutama atlet yang mau lomba di Sungai Seine. Karena udah makin ruwet masalahnya, demi meredakan ketegangan, Wali Kota Anne Hidalgo akhirnya berenang di Sungai Seine. Berenang juga dia, iya. Pada 17 Juli 2024 pakai pakaian selam. Tapi aksi ini dianggap oleh banyak pihak sebagai simbolis aja dan gak mengatasi masalah mendasar terkait kualitas air dan prioritas pemerintah. Sementara itu Presiden Macron menunda rencananya buat berenang di sungai dengan alasan situasi politik yang tidak menentu menjelang pemilihan legislatif. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berkumpul secara damai. Tapi tindakan buang air di sungai umum bisa menimbulkan resiko kesehatan masyarakat dan lingkungan, sehingga memunculkan pertanyaan tentang batas antara hak untuk protes dan perlindungan kepentingan umum. Iya, kalau mau protes boleh aja, tapi justru jangan malah bikin rugi banyak orang ya, gigs. Kalau kalian ingat, banyak banget meme soal protes ini. Bahkan ada loh meme presiden mereka ngambang di Sungai Seine. Battle of Caransebeş. Pertempuran Caransebeş yang berlangsung 21 hingga 22 September 788 adalah salah satu insiden paling aneh dan memalukan dalam sejarah militer. Gimana gak memalukan coba? Tentara Kekaisaran Austria secara gak sengaja nyerang dan ngalahin temennya sendiri. Bukan ngalahin musuhnya, pasukan Kekaisaran Ottoman. Jadi saat itu Austria sama Ottoman sudah berperang dari tahun 1787 dan nantinya berakhir di tahun 1791. Tentara Austria yang dipimpin oleh Kaisar Joseph II terdiri dari sekitar 80.000 hingga 100.000 prajurit dari berbagai latar belakang etnis dan bahasa, termasuk Jerman, Hungaria, Ceko, Kroasia, Italia, dan lainnya. Keanekaragaman ini tuh bikin sulit buat berkomunikasi di antara pasukan. Pada malam hari tanggal 21 September 1788, sekelompok prajurit kavaleri Austria atau Husar dikirim untuk melakukan patroli di sekitar Sungai Temis di dekat kota Caransebeş. Mereka nggak nemuin jejak musuh, tapi bertemu dengan sekelompok penduduk lokal yang nawarin minuman keras. Para prajurit membeli alkohol itu dan mulai berpesta. Beberapa waktu kemudian, unit infanteri Austria mendekati lokasi itu dan minta untuk bergabung dalam pesta. Permintaan mereka ditolak, yang memicu pertengkaran antara kedua kelompok. Pertengkaran ini dengan cepat berubah menjadi perkelahian dan seseorang melepaskan tembakan. Tembakan itu menyebabkan kepanikan dan kedua kelompok mulai saling menembak. Dan masing-masing dari mereka mengira yang menembak itu adalah pasukan Ottoman. Teriakan "Turki, Turki" terdengar di antara kerumunan yang semakin memperparah kepanikan. Beberapa perwira Jerman mencoba mengendalikan situasi dengan berteriak "Halt! Halt!" atau berhenti. Tapi prajurit non-Jerman yang gak paham bahasa Jerman mengira mereka mendengar "Allah, Allah!" seruan perang pasukan Ottoman dan menganggap mereka sedang diserang. Kekacauan menyebar ke seluruh camp. Seorang komandan artileri mengira camp sedang diserang oleh musuh, memerintahkan tembakan artileri ke arah pasukan sendiri. Kaisar Joseph II sendiri dilaporkan terjatuh dari kudanya dan terlempar ke dalam parit saat mencoba melarikan diri dari kekacauan. Akibat insiden ini diperkirakan antara 150 hingga 10.000 prajurit Austria tewas atau terluka, sebagian besar akibat tembakan dari rekan sendiri. 2 hari kemudian pasukan Ottoman tiba di Caransebeş dan menemukan kota itu tanpa pertahanan, dengan banyak prajurit Austria yang tewas, terluka atau melarikan diri beserta senjata dan perlengkapan yang ditinggalkan. Otomatis mereka dengan mudah merebut kota tanpa perlawanan. Walau mengalami kemunduran di Caransebeş, pasukan Austria akhirnya berkumpul kembali dan memperoleh beberapa kemenangan melawan Kekaisaran Ottoman sebelum konflik berakhir pada tahun 1791 dengan perjanjian Sistova. Insiden ini sering disebut sebagai salah satu kasus friendly fire terburuk dalam sejarah.
dan menjadi peringatan akan bahaya kekacauan internal dan organisasi militer karena masalah komunikasi. Ya, karena pengaruh alkohol juga sih ya, jadi nggak bisa berpikir logis dan panikan. Makanya gigs, jangan minum alkohol. Operation Paul Bunyan. Kejadian berikutnya aku agak bingung sih ini. Gara-gara sebuah pohon, hampir aja perang besar terjadi. Jadi saat Perang Dingin di perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan yang dikenal dengan Demilitarized Zone atau DMZ atau Zona Demilitarisasi Korea yang dalam bahasa Korea disebut dengan Hanbado Bimujangjide. Panjang DMZ sekitar 250 km dari kota Gosong yang merupakan ujung timur semenanjung sampai sungai Imjingang yang merupakan ujung barat semenanjung Korea. Lebar di kedua wilayah masing-masing, Korea Utara, Korea Selatan, 2 km. Jadi total lebarnya itu ya 4 km. Nah, di salah satu wilayah DMZ, yaitu di jembatan tanpa jalan pulang atau Bridge of No Return, ada wilayah Joint Security Area atau area keamanan bersama di desa Panmunjom. Di desa itu terdapat sebuah pohon poplar besar atau nama latinnya Populus. Cabang-cabang pohon poplar ini menghalangi pandangan antara pos pengamatan PBB yang dijaga tentara AS dan markas tentara Korsel. Sebuah tim yang terdiri dari pasukan AS dan Korea Selatan diperintahkan buat memotongnya. Tapi Korea Utara nolak dengan alasan bahwa pekerjaan penataan landscape atau tata ruang apapun memerlukan izin dari kedua belah pihak. Akhirnya, tanggal 18 Agustus 1976, dua perwira Amerika Serikat, Kapten Arthur Boniface dan Letnan Mark Barrett bersama tim Korea Selatan tetap melakukan pemotongan pohon itu. Tahu nggak sih, pas lagi nebang tuh pohon, sekelompok tentara Korea Utara muncul dan nyerang dengan kapak dan pentungan, membunuh kedua perwira Amerika Serikat dan melukai lainnya. Personil lainnya berhasil kabur ke pos PBB terdekat. Mereka nggak mampu mengevakuasi jasad rekan-rekannya karena situasi sangat kacau dan berbahaya. Dan tempat tadi akhirnya dikuasai oleh tentara Korea Utara. Komando PBB segera menghubungi otoritas Korea Utara dan mengajukan permintaan untuk gencatan senjata singkat demi mengevakuasi jenazah. Sirene pun berbunyi di seluruh DMZ dan pasukan disiagakan dengan sangat ketat. Setelah beberapa jam, Korea Utara akhirnya mengizinkan evakuasi, tapi dalam suasana sangat tegang dan curiga. Tim medis dan keamanan PBB masuk kembali dengan pengawalan penuh untuk mengambil jenazah kedua perwira. Mayat Kapten Boniface dan Letnan Barrett dievakuasi ke pangkalan militer untuk otopsi dan penghormatan militer. Berita tentang serangan itu dengan cepat sampai ke Washington DC. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada saat itu, Henry Kissinger, mengusulkan serangan ke barat Korea Utara yang ada di wilayah itu. Tentu aja usulan Kissinger ini ditolak. Sementara para pemimpin militer dan politik berdebat tentang cara terbaik untuk menanggapinya, mereka semua sepakat pada satu hal. Pohon itu harus disingkirkan. Para komandan nyusun rencana untuk memangkas pohon itu dengan mengerahkan kekuatan besar-besaran. Rencana tersebut diberi nama Operasi Paul Bunyan yang diambil dari nama penebang kayu raksasa dalam cerita rakyat Amerika Serikat dan dijadwalkan pada tanggal 21 Agustus. Tapi ya, operasi ini gak main-main, Kiks. Cuma buat nebang pohon aja, Amerika Serikat dan Korsel ngerahin pasukannya secara besar-besaran. Ini buat pamer dan sedikit provokasi ke Korea Utara. Pasukan utama terdiri dari 2 regu infanteri bersenjata lengkap, sekitar 64 prajurit, diikuti oleh 16 insinyur dengan kapak dan gergaji motor buat menebang pohon, dan kompi cadangan pasukan Korea Selatan ROK bersenjata siap siaga. Mereka juga dapat dukungan udara dari 26 helikopter Cobra bersenjata, jet tempur F-4 Phantom dan F-5 Tiger II, serta pesawat pengebom B-52 Stratofortress yang terbang rendah sebagai ancaman. Gak cuman itu, ada banyak tank, artileri, dan bahkan kapal perang Amerika Serikat yang siap siaga. Belum lagi pasukan elit dan khusus punya Amerika Serikat, yaitu Delta Force dan tim SEAL yang siap siaga juga. Wih, buset deh, udah kayak mau perang ya kan? Padahal mah mau nebang pohon aja, satu doang lagi pohonnya. Lebay atau gimana nih menurut kalian? Di sisi lain, pasukan Korut juga siap siaga.
Tapi udah pasti jelas skala jumlah ya dan persiapan. Mereka cuma bisa mengawasi aja dari kejauhan. Proses pemotongan pohon dimulai. Perang psikologis ini berlangsung selama sekitar 42 menit. Pasukan Amerika Serikat dan Korea Selatan segera mundur dari JSA, tapi pasukan lain di DMZ tetap bersiaga. Pada akhirnya Korea Utara tidak pernah secara resmi meminta maaf, tapi pada 20 Agustus 1976, tepatnya 2 hari setelah kejadian, mereka sempat mengirim pesan bahwa insiden itu sangat disesalkan. Peraturan dalam JSA berubah nggak lama setelah operasi Paul Bunyan. Warga Korea Utara dipisahkan dari pasukan PBB dengan penghalang beton kecil. Butuh waktu berminggu-minggu sebelum para prajurit bisa balik ke rutinitas mereka kayak biasa. Ya, namanya juga wilayah perbatasan ya. Semoga nggak ada lagi kejadian kayak gitu lagi ke depannya. The Great Molasses Flood. Berikutnya adalah salah satu bencana paling unik, aneh, tragis dalam sejarah Amerika Serikat. Yang shockingly benar-benar terjadi dan memakan korban jiwa. Bencana ini dinamai The Great Molasses Flood atau juga dikenal sebagai Boston Molasses Disaster yang terjadi tanggal 15 Januari 1919 di North End, Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Apa sih molasses itu? Molasses atau tetesan tebu adalah cairan kental berwarna coklat tua yang merupakan hasil sampingan dari pengolahan gula tebu atau beet. Molasses ini digunakan buat bikin rum dan etil alkohol yang merupakan bahan dasar minuman keras dan juga bahan bakar. Di era Perang Dunia I, etanol dari molasses itu sangat penting untuk industri senjata dan bahan peledak kayak TNT. Nah, pada tahun 1915, perusahaan bernama United States Industrial Alcohol Company membangun tangki raksasa di kawasan North End, Boston, dekat sama pemukiman padat, pelabuhan, dan rel kereta. Tangki itu memiliki tinggi 15 meter, berdiameter 27 meter, dengan kapasitas kurang lebih 8,7 juta liter molasses. Tangki itu terbuat dari baja tipis yang lebih tipis dari standar keselamatan pada saat itu. Dan tangkinya juga dibangun dalam keadaan tergesa-gesa, tanpa uji tekanan, dan oleh perusahaan tanpa pengalaman teknik struktural. Bahkan sejak awal tangki dibangun, warga sering nih ngelaporin kebocoran, sampai anak-anak juga suka mengutin molasses yang menetes dari dinding tangki. Gak cuma itu, tangki ini juga sering ngeluarin suara berderak atau gemeretak. Sampailah di hari naas itu pada 15 Januari 1919. Suhu hari sebelumnya sangat dingin, itu sekitar minus 17 derajat Celcius. Tapi pada hari kejadian, suhu tiba-tiba naik hingga 4-5 derajat Celcius, mencairkan molasses yang semula membeku. Pada jam 12:40 siang, tangki raksasa itu tiba-tiba meledak, roboh, memuntahkan lebih dari 2,3 juta galon molasses atau sekitar 8,7 juta liter. Suara ledakan terdengar hingga beberapa blok jauhnya. Banyak yang mengira ini adalah serangan bom atau gempa bumi. Tapi, yaitu cairan molasses. Cairan ini yang kental banget membentuk gelombang raksasa setinggi 7,5 meter dan bergerak dengan kecepatan 56 km per jam melintasi distrik North End. Serem ya, jadi kayak tsunami. Layaknya tsunami, gelombang raksasa itu menyapu segalanya, bahkan kereta barang, banyak bangunan juga hancur. Bayangin aja, dengan kecepatan kayak gitu, pasti banyak yang tersapu dan luluh lantah. Belum lagi molasses kan bentuknya cairan kental, bukan cair kayak air. Dan yang bikin mirisnya lagi, beberapa korban ditemukan tewas dalam posisi berdiri karena nggak bisa jatuh. Soalnya tubuh mereka dibekukan dalam molasses saat gelombang melambat. Banyak dari mereka mati perlahan karena terjebak dalam molasses dingin. Para regu penyelamat pun kesulitan bebasin mereka karena molasses begitu lengket dan berat. Korban jiwa berjumlah 21 orang dan korban luka-luka 150 orang. Korban luka-luka banyak yang ngalamin patah tulang dan hipotermia atau suhu tubuh rendah karena kedinginan. Polisi, pemadam kebakaran, tentara, dan warga sipil bergabung dalam upaya penyelamatan itu. Dibutuhkan seenggaknya berminggu-minggu buat bersihin lokasi.
Molasses mencemari pelabuhan Boston, menyebabkan perairan tetap coklat selama berbulan-bulan. Warga mengatakan, selama bertahun-tahun setelahnya, pada hari panas, udara Boston itu masih tercium aroma manis molasses. Banyak penyelamat hampir mati lemas karena hirupan uap molasses yang pekat dan menyesakkan. Belum lagi rasa lelah, setiap langkah mereka terasa berat karena saking lengketnya molasses itu. Akhirnya, warga mengajukan class action lawsuit terhadap USIA yang jadi salah satu gugatan sipil massal pertama dalam sejarah Amerika Serikat. Setelah 5 tahun investigasi, pengadilan menyatakan USIA bersalah karena kelalaian struktural. USIA dipaksa membayar 628.000 US dollar atau setara dengan 10 juta US dollar hari ini sebagai kompensasi. Kejadian ini mendorong perubahan besar dalam standar teknik sipil, perizinan bangunan industri, audit keselamatan, dan uji struktur Amerika. Napoleon yang diserang kelinci. Yang terakhir dan yang bikin malu seorang jenderal legendaris yaitu kejadian Napoleon Bonaparte diserang sama ribuan kelinci. Jadi, setelah menandatangani perjanjian Tilsit dengan Rusia, Napoleon pengen ngerayain keberhasilannya dengan mengadakan perburuan kelinci bareng sama jenderal dan stafnya. Napoleon memerintahkan kepala stafnya, Alexander Berthier, buat ngatur acara itu. Berthier yang pengen mastiin perburuan berjalan lancar, memutuskan untuk membeli sekitar 3.000 kelinci dari peternak lokal dan menempatkannya dalam kandang di lokasi perburuan. Ketika Napoleon dan rombongannya tiba di lokasi perburuan, kandang-kandang pun dibuka. Tapi bukannya melarikan diri, ribuan kelinci justru berlari menuju Napoleon dan rombongannya. Kelinci-kelinci itu mulai manjat pakaian mereka, menggigit sepatu dan menyebabkan kekacauan. Napoleon mencoba mengusir mereka dengan cambuk dan tongkat, tapi kelinci-kelinci itu terus menyerang. Akhirnya Napoleon dan rombongannya terpaksa mundur ke dalam kereta mereka buat menghindari serangan kelinci. Bayangin gigs, Napoleon yang bisa naklukin Eropa itu harus mundur karena diserang kelinci. Ada-ada aja ya. Terus kenapa sih sebenarnya kelinci itu malah nyerang Napoleon dan rombongannya, bukannya malah lari ketakutan? Jadi banyak dari kelinci yang dibeli Berthier adalah kelinci peliharaan atau ternak yang terbiasa dikasih makan sama manusia, bukan kelinci liar yang punya insting kabur saat melihat manusia. Kelinci peliharaan atau ternak ini ketika melihat manusia mendekat, malah mereka ngira bakal dikasih makan. Ya, mereka kan belum makan sejak sehari sebelumnya. Jadi ketika mereka dilepasin, otomatis mereka lari ke arah kelompok Napoleon dengan penuh semangat nyari makanan, bukannya lari ketakutan kayak kelinci liar pada umumnya. Tapi kasihan juga kelincinya, udah lapar malah dijadiin hewan buruan. Untung aja mereka menang. Tapi peristiwa ini masih diperdebatkan apakah benar-benar terjadi atau enggak. Soalnya sumbernya diambil dari sini, sebuah memoir salah satu jenderal Napoleon, Paul Thibault. Dari sini mungkin kalian mikir valid kan ya, tapi sebenarnya Paul Thibault ini diisukan punya dendam lama sama Alexander Berthier. Jadi banyak yang ngira kejadian itu adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh Thibault karena dia benci sama musuhnya. Kalau kalian percaya atau enggak gigs sama cerita ini? Oke deh, sampai di sini dulu ya tentang sejarah teraneh di dunia. Menurut kalian yang paling aneh yang mana nih dari semua peristiwa sejarah yang aku sebutin tadi? Kalah sama burung emu atau kalah sama kelinci? Atau mungkin kalian punya cerita yang lain? Coba komen di bawah. Ya, semoga aja dari cerita-cerita ini ada yang bisa dijadikan pelajaran ya. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau di-request, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditambahin, ada yang mau dikoreksi, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Makanya fenomena ini udah tadi. Wih. Burung emu yang nama latinnya Dromaeus novae-hollandi, Hollandi. Tapi cuma 3 tentara dari Royal Australian
Aksi protes ini dinamakan Je suis dans le zin. Je suis dans le zin, right? Yang dalam bahasa Korea disebut sebagai hanbado bimujang jjigae. Jjigae sop kali ah.